Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, Alhamdulillah malam ini berkesempatan bertemu dengan, bisa bertanya dengan Ustadz. Qadarullah, semua kan Allah bisa. Bu, ada waktu untuk bertanya dengan Ustadz. Ustadz, yang saya ingin bertanya mengenai pendidikan anak, ada hubungannya dengan eh, hajar tadi. Di zaman sekarang agak susah untuk mengarahkan anak, terutama anak-anak yang generasi Gen Z katanya sekarang Ustadz. Saya cerita dulu Ustadz, saya mempunyai 4 orang anak laki-laki Ustadz. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dia sekolahnya di sekolah umum, SMA umum waktu itu Ustadz. Karena di tempat kami belum ada sekolah Islam yang namanya seperti sekarang ada sekolah terpadu segala macam. Terakhir anak saya nomor 4, sekarang ada sekolah itu Ustadz, sekarang udah berkembang. Dan dari SMP kelas 1 dia di sekolah di MTS Al-Azhar namanya Ustadz. Sekolah yang orang pemiliknya itu alumni dari Al-Azhar, suami istri dari Al-Azhar. Mungkin adik tingkatnya Ustadz yang punya di sana. Nah, sekarang setelah mengakhiri tamat SMP, dia terpengaruh dengan teman-temannya mau sekolah di SMA umum Ustadz. Tapi saya berkeinginan untuk dia tetap sekolah melanjutkan ke MA Al-Azhar. Saya pernah menunaikan haji tahun lalu dan umroh. Saya sudah wakafkan anak saya ini untuk belajar ilmu Al-Quran menjadi hafiz Quran, Ustadz. Tapi saat sekarang dia agak berkeras untuk sekolah di sekolah umum. Saya sedih sekali, Ustadz, di saat dia tidak akan lepas dari hafalan Qurannya. Sekarang ini, saat ini dia sudah hafal 4 juz, Ustadz. Dengan SMP, dengan setara SMP, anak saya sudah hafal 4 juz. Sementara kalau teman-teman di sekolah umum, karena saya juga guru SMP, Ustadz ya, saya sering tanya, anak-anak itu belum hafal 1 juz pun, Pak. Jadi dengan waktu yang sama, anak yang sekolah di sekolah umum dengan sekolah di Al-Azhar punya kemampuan yang berbeda. Nah, sekarang Ustadz saya mau tanya, benarkah sikap saya sekarang Ustadz? Akhirnya saya suruh anak saya tetap ikut tes di SMA umum, tapi saya selalu berdoa agar dia tidak lulus tes di sana, Ustadz. Dan pengumumannya tanggal 31 Mei nanti. Akhirnya kami buat perjanjian Ustadz dengan anak saya. Kalau dia lulus, saya yang harus mengikhlaskan dia di sekolah umum. Kalau dia tidak lulus, dia harus ikhlas sekolah di MA Al-Azhar. Bagaimana sikap saya Ustadz? Karena saya ingin bercita-cita dia jadi seperti Ustadz, penghafal Al-Quran, menjadi ilmuwan Al-Quran, yang kelak bisa menyematkan mahkota kepada kami keluarga dan juga bisa menarik 10 orang keluarganya masuk dalam surga. Itu yang sedang pernah saya dengar Ustadz. Bagaimana Ustadz dengan sikap saya dan apa saran-saran Ustadz terhadap pola pendidikan anak zaman sekarang Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang guru besar hadis di Riyadh, Saudi Arabia. Namanya Profesor Dr. Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami. Dia punya murid orang Indonesia, namanya Profesor Dr. Syekh Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal, sudah meninggal, Allah maghfir lahu warhamhu. Nah, Profesor Dr. Syekh Muhammad Mustafa Al-A'zami ini anaknya sekolah di Amerika, jurusan programmer komputer, jadi programmer. Jadi menolong agama ini tidak mesti dengan ustadz. Menolong agama ini
Bisa dengan jurusan apapun. Sekolah nuklir bisa menolong agama ini. Jadi jenderal tentara bisa menolong agama ini. Makanya saya, kalau ada orang tua yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara mengirim anak ke Mesir? Saya tanya, yang mau ke Mesir ini siapa? Saya Pak Ustadz, Bapak aja yang berangkat ke Mesir. Karena anaknya nggak mau. Anak yang tidak mau ke Mesir, dipaksa juga ke Mesir. Sampai di Mesir dia jadi penyanyi, dia buat grup band. Dia nggak akan talakti, karena nggak ada jiwa dia ke situ. Terus Ustadz ke Mesir, saya minta. Saya kelas 3 SMP datang menemui imam besar Masjid Raya Medan. Namanya Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Simpang Limun rumahnya. Saya datang ke rumahnya habis sholat subuh. Syekh, aku mau ke Arab. Nggak tahu saya Mesir, pokoknya Arab. Kelas 3 SMP. Tanya, kau kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Tamatkan dulu sekolah kau, SMA baru datang kemari. Jadi memang saya yang mau. Jadi untuk pendidikan anak ini kita bekali saja dia pendidikan agama. Ngaji, Quran, akidah, fikih, hadis. Saya untuk jamaah, untuk anak, untuk keponakan, memang yang 4 ini wajib agama. TK, SD, SMP, SMA. Sampai SMA ini memang wajib agama. Karena ini fondasi dasar. Tapi nanti kalau udah S1 terserah dia mau kemana. Saya tidak akan paksa Mizian Hazik Abdillah mesti ke Mesir macam saya. Tapi dia wajib mondok. Kalau nanti tamat pondok dia bilang saya mau ambil fakultas hukum, silakan. Dengan dihukum itulah nanti dia bisa menolong saudara kita yang teraniaya tanahnya diambil perusahaan. TKI kita yang bekerja haknya diambil. Orang susah yang tak bisa punya pengacara. Jadi menolong agama ini bisa dengan apapun. Ini tentang saya mau kita luruskan dulu pemahaman kita bahwa menolong agama ini bukan cuman ustadz. Menolong agama ini dengan apapun jabatan. Babinsa, Babin Kamtib, Mas Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Bupati, ASN, BUMN, pegawai. Bisa menolong agama Allah ini dengan kekuasaan. Nah, tapi orang-orang yang bisa menolong agama Allah ini tentunya dengan basic pendidikan yang paham agama. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Orang tua bisa memaksa anak. Aku sekolahkan kau, kau ikut cakapku. Kalau kau tak ikut cakapku, pergi kau dari rumah ini, kau cari makan sendiri, kau cari duit sendiri. Bisa orang tua melakukan itu. Anak itu tergantung orang tua. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu fitrah suci bersih. Fa abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, buatnya jadi Yahudi. Au yunassiranihi, buatnya jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, buatnya jadi Majusi. Pandai-pandai ibu lah. Ibu seorang pendidik, ibu sudah punya anak 4. Ibu didiklah dengan sebaik-baiknya. Ibu doakan tiap malam. Solat tahajud, solat hajat, di sujud terakhir berdoa, dibukakan Allah pintu hatinya. Mudah-mudahan dijaga Allah dia, jadi apapun dia nanti, insya Allah dia akan menolong agama ini, insya Allah. Demikian Ibu Eka Sartika. Wallahu a'lam bishawab. Ini asrama Pondok Tahfiz Quran Mahat Az-Zahra. Yang selama ini Bapak Ibu lihat, saksikan, support, bantu, 2-3 sak semen batu bata sudah selesai. Barakallahu lakum fima ataitum wa barakallahu lakum fima abaqaitum wa ja'alaha lakum fakuran. Semoga Allah berikan berkah rezeki Bapak Ibu semuanya. Jamaah hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, Sidak. Tak dapat saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali orang-orang baik yang
tidak pernah menyebutkan namanya hamba Allah, hanya Allah yang dapat membalas kebaikan. Diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solihah, diberikan rezeki berlimpah ruah, bisa berinfak, berwakaf, bersedekah sampai ke Baitullah, ibadah haji dan umrah, husnul khatimah, masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Ini asrama. Kelasnya kita baru tadi peletakan batu pertama di depan rumah kayu. Rumah kayu di sebelah sana kita akan bangun kelas. Tadi peletakan batu pertama, satu hamparan itu ada 3 sampai ke atas 4 lantai, insyaallah 18 kelas. Barakallahu fikum, jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.